Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Pada materi ini sama saja dengan materi sebelumnya, kesebangunan. Syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi pada segitiga siku-siku ini kalian lihat sisi-sisi yang sebandingnya saja, sama dengan materi kesebangunan bangun datar kemarin ya. Sekarang kita lihat kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar. Berdasarkan kegiatan 3 dengan memperhatikan segitiga ABC. Ini ada segitiga yang besar, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Ini segitiga juga ya. DBA, dilihat yang agak sedang segitiganya. Kemudian dilihat lagi segitiga DAC. Dilihat DAC yang kecil sebelah kiri. Dan segitiga DBA ini sebangun juga ya. Segitiga ABC yang besar tadi sebangun dengan DBA yang sedang. Kemudian segitiga ABC yang besar ini sebangun dengan segitiga DBA yang kecil sebelah kiri. Dan satunya lagi segitiga DBA yang sedang, DBA itu sebangun dengan segitiga DAC. Berarti ada 3 ya. Yang pertama tadi yang besar ABC sebangun dengan DBA yang sedang. Kemudian yang besar ini segitiga ABC sebangun dengan segitiga yang kecil sebelah kiri, DAC. Kemudian yang sedang DBA, segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Maka diperoleh ini rumusnya. Kalau kalian mencari panjang sisi AB, rumusnya AB kuadrat. Kalau dia berbentuk AB kuadrat nanti hasilnya diakarkan ya. Sekarang untuk mencari AB kuadrat itu sama dengan BD, dilihat BD dikali BC, dikali dari bawah sampai ke atas. B ke D dulu dikali B ke C. Ini kalau sisi AB yang dicari. Kemudian AC kuadrat sama dengan, untuk AC sisi sebelah kiri, maka rumusnya CD ya, dari atas ke tengah CD dikali atas ke bawah C ke B ya. Kalau tadi dari bawah B ke D kali B ke C. Dihafal nih rumusnya. Kalau yang AC kuadrat ini dari atas C ke D dikali C ke B ya. C ke tengah kemudian ke bawah. Kemudian yang terakhir AD. Kalau sisi AD yang dicari, AD yang tengah, AD kuadrat sama dengan DB ya. DB dikali DC atau BD dikali CD, bertemu di tengah-tengah dia ya. DB, lihat D ke bawah seperti bunga dia, D ke bawah, kemudian D ke atas. Itu kalau sisi AD yang dicari. Ya, diingat rumusnya. Kalau AB yang dicari, AB kuadrat sama dengan dari bawah ke tengah, kemudian dari bawah ke atas. Kalau AB. Kemudian kalau yang dicari AC, AC kuadrat sama dengan dari atas mulainya C ke D dikali C ke B ke bawah. Kalau AD yang dicari, AD kuadrat sama dengan D ke B ke bawah, D ke C ya. Sekarang Ibu lanjutkan langsung ke contoh saja. Lihat contohnya, ingat rumus itu, lihat contoh. Untuk contoh ini masih ada kaitannya dengan kesebangunan kemarin ya. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah panjang MN yang tengah pada gambar di bawah ini. Sini sudah diketahui SR-nya 12 cm, SKM-nya 5 cm, kemudian M ke P-nya 3 cm, P ke Q-nya 20 cm. Cara penyelesaiannya ya, ini dilihat
ditarik garis bantu. Ya, ini soal tadi ini. Ini gambarnya yang sebelah kiri. Ibu ulang lagi gambarnya. Ditarik garis bantu putus-putus sehingga dia menjadi dua segitiga yang sebangun. Sebelah kanan itu ya, ada dua segitiga sebangun, segitiga. Kita lihat segitiga TQR. TQR segitiga yang besar. Ini sebangun dengan segitiga ONM. O itu dibuat tambah ya, abjadnya O. Kan PQRS TO ya, itu ya. MN ya dicarikan si panjang MN kan. Kemudian maka ON dilihat dari O ke N. ON sama dengan 8. Dari mana 8? Dari 20 dari PQ tadi, panjang seluruhnya dikurang 12 ya. Dapatnya 8. Itu. ON itu 8. Kemudian ON ya. Jadi panjang ON itu 5. Kita lihat perbandingannya dulu. RO dari R ke O, RO-nya 5 kan? Ya. R ke O berbanding R ke T ya, sama dengan ON berbanding 8. Kemudian RO-nya kita masukkan. RO sama dengan berapa? 5 berbanding RT-nya sama dengan berapa? 8. 8 itu dari 5 tambah 3. RT sama dengan SP ya. Berbanding 8 sama dengan ON yang mau kita cari. ON berbanding 8. Setelah itu kita cari ON. Sudah dapat ON, baru kita mencari MN. Caranya MN itu MO sama dengan SR. SR-nya berapa tadi? 12. ON-nya yang kita cari. ON-nya tadi dapatnya 5 menggunakan kesebangunan ya. Berarti sisi sebelah kiri 5 berbanding 8. Sebelah kiri dari OR berbanding RT atau RO berbanding RT sama dengan ON berbanding 8. Dapatlah ON sama dengan 5. Setelah itu dijumlahkan. MN itu berarti MO ditambah ON. MO-nya sama dengan SR. SR-nya 12 ditambah ON-nya tadi kita peroleh 5. Berarti MN-nya sama dengan 12 ditambah 5 ya. Kita lihat yang hitam itu perbandingannya RO berbanding RT, RO berbanding RT sama dengan ON berbanding TQ. Untuk mencari ON ya. Masukkan RO-nya 8, RT-nya tadi. RO-nya berapa? RO-nya 5. Kan? Berbanding RT-nya 8 sama dengan ON-nya belum diketahui, T ke Q-nya sama dengan 8 dikalikan silang, maka diperoleh ON-nya sama dengan 5. Selanjutnya, contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama yang ditanyakan, tentukan yang A, pasangan segitiga yang sebangun. Sama dengan tadi, segitiga yang sebangunnya ada berapa? Yang pertama segitiga seperti teorinya tadi ya. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga BAD, segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDC. Yang ketiga segitiga BAD sebangun dengan segitiga BDC. Ada berapa pasang ya? Kemudian pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Kita tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya yang mana ya. Yang dari A tadi berkaitan dengan yang B, yang sudutnya sama besarnya yang mana dengan yang mana gitu ya. Kemudian yang C, pasangan sisi yang bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian, masuknya sisi-sisi yang sebandingnya. Misalnya kalau sisi miring dengan sisi miring, kalau lihat tinggi dengan tinggi, kalau sisi yang paling pendek dengan sisi paling pendek, yang mana yang bersesuaian. Kemudian yang D, panjang sisi BA menggunakan rumus tadi. BA sama dengan berapa?
Kemudian BC sama dengan berapa, BD sama dengan berapa. Sekarang di sini ada cara penyelesaiannya. Itu kan ada ditulis di sana segitiga ABC ya sebangun dengan segitiga BDC. Kemudian segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB. Ada 3 nih segitiga yang sebangun. Yang ketiga, segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC. Berarti ada 3. Kemudian dari sini yang B, segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDC. Dijelaskan satu-satu. Maka sudut ABC itu sama dengan sudut BDC. Kemudian sudut BAC sama dengan besar sudut DBC. Kemudian dan besar sudut ACB sama dengan besar sudut BCD. Nah, ada 3 kan sudutnya? Berarti sudut ini dengan sudut ini gitu kan dituliskan. Sudut ABC sama dengan besar sudut BDC, besar sudut BAC sama dengan besar sudut DBC, dan besar sudut ACB sama dengan besar sudut BCD. Maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB ya. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB. Kemudian segitiga yang mana lagi? Dituliskan juga. Ada yang kedua ABC ya, yang pertama ya tadi segitiga ABC dengan BDC. Yang kedua segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB yang tengah. Ya sudutnya kalian tuliskan besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADB. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAB. Dan yang ketiganya besar sudut ACB sama dengan besar sudut ADB. Ini baru dua segitiga yang sebangun. Satu lagi sudutnya besar yang segitiga sebangun yang ketiga. Segitiga ADB dengan sebangun dengan segitiga BDC. Kita tuliskan besar sudut ADB sama dengan besar sudut BDC. Kemudian besar sudut DAB sama dengan besar sudut DBC. Dan besar sudut ABD sama dengan besar sudut BCD. Berarti kan ada keterkaitan antara pertanyaan yang A dan pertanyaan yang B. Kalau yang A itu dituliskan 3 buah segitiga yang sebangun. Kemudian kalau yang B ini sudutnya, buktinya ya. Kemudian yang C sama, yang C ini sisi-sisinya. Segitiga ABC ya sebangun dengan segitiga BDC. Kemudian AB ya sebanding dengan BD. BC sebanding dengan DC dan CA sebanding dengan CB. Ya, itu yang pertama. Segitiga yang kedua, ABC sebangun dengan segitiga ADB. Buktikan panjang AB ya. AB sebanding dengan AD. Kemudian BC sebanding dengan DB. Bukannya sama panjang ya, sebanding. Kalau sama panjang kongruen, bukannya sebangun. Kemudian yang CA, sisi CA sebanding dengan BA. Yang ketiga, segitiga ADB. Segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC. Yang terakhir, kemudian lihat sisinya, AD sebanding dengan BD, DB sebanding dengan DC, dan BA sebanding dengan CB. Nah, ini kalian harus benar-benar paham. Kalau tidak paham sisi-sisi yang sebandingnya, nanti hasilnya tidak benar ya. Hasilnya bisa salah. Ya. Kemudian pertanyaan yang D, panjang BA. Yang D, panjang BA sama dengan 40 cm, panjang BC 30 cm, dan panjang BD 24 cm. Ya. Caranya ya dimasukkan angkanya tadi.
dengan diperhatikan sisi-sisi yang sebandingnya, ya. Sekarang tugas untuk kalian, ya. Yang pertama berkaitan dengan contoh yang pertama, kalau soal yang kedua seperti contoh yang kedua. Kerjakan latihan di bawah ini di buku latihan dan dikumpulkan melalui WA, ya. Langsung kalian kirim ke Ibu seperti biasanya. Soal yang pertama, hitunglah panjang sisi FF pada gambar di bawah ini. EF sama dengan contoh soal tadi, yang tengah panjang, kita tarik garis bantu dulu, ya. Garis putus-putus, maka nanti diperoleh EF. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar yang pertama. Perhatikan gambar A, tuliskan pasangan segitiga sebangun pada gambar tersebut. Berarti ada berapa pasang? Ada 3 pasang, sama dengan contohnya tadi. Ya, segitiga mana, dan segitiga yang mana? Ada 3. Kemudian yang kedua, dari tiap-tiap pasangan segitiga tersebut tentukan sisi-sisi yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi yang sebanding, dan buat perbandingannya, ya. Dan buat perbandingannya. Yang C, tentukan panjang NK, ya, menggunakan rumus. Kalau tadi abjadnya ABC, kalau sekarang KLM, cuma berubah abjadnya saja. Kalian lihat contohnya di rumusnya. Tentukan panjang NK, kemudian panjang KL, dan panjang MK, ya. Kalau kalian pahami, simak apa yang Ibu jelaskan di atas, insya Allah kalian bisa menjawab soal ini, karena soalnya sama dengan contoh soal. Kemudian kalian lihat rumusnya, ya. Ini diketahui MN-nya sama dengan 16, kemudian LN-nya sama dengan 9, ya. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini saja, tidak perlu panjang lebar, ya. Cukup contohnya 2 soal, soalnya 2. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.